Ya, saya Budi, saya 43 tahun. Kebetulan saya kena COVID di bulan Juli 2001 kemarin, yang lagi pik-piknya itu. Ya, saya Reni, usia 40 tahun. Pas kena COVID kita berdua bareng, kena COVID berdua. Bareng-bareng, setia. Kebetulan saya comorbid diabetes, asma, dan alergi. Suami saya nggak ada, tapi saya yang parah. suami yang bergejala parah, sedangkan saya OTG, orang tanpa gejala. Jadi di bulan Juli itu, di tanggal 20 itu, suami tuh ngeluh, beliau tuh badannya, tulang-tulangnya sakit gitu. Terus aku belikan obat. Akhirnya saya belikan obat kan. Nah, pas minum obat tersebut, suami tuh kayak ngerasa tidak ada perbaikan. Oke, kita harus ke dokter waktu itu kan. Nah, pas ke dokter, kata dokter, ini kalau 3 hari tidak sembuh dengan obat ini, segera tes swab ya, kayak gitu kan. Nah, minum pun waktu itu Pak Budi ngerasanya masih ngeluh, badannya sakit semua, sekujur tubuh, tulangnya sakit katanya kayak gitu. Akhirnya saya curhat sama Pak Sabto. Kata Pak Sabto, itu gejala COVID Bu, gitu kan. Nah, akhirnya kita tidak menunggu 3 hari, kita langsung tes swab. Nah, itu suami saya dan saya itu positif COVID. Bukan positif hamil. Positif COVID. Nah, di hari pertama, kedua, saat kita isolasi mandiri, suami saya tuh ngalamin batuk yang luar biasa. Nggak seperti ini kalau sehatnya. Jadi batuk, terus batuk kering, batuk gitu. Kayak ada sesuatu tapi nggak bisa keluar gitu. Nah, pas hari kedua, ketiga itu Pak Budi tuh mengalami batuk yang bener-bener batuknya tuh nggak ada hentinya. Batuk terus, jadi habis sakit tulang, naik lagi tambah batuk. Batuknya tuh kayak batuk kering dan terus-terusan nggak berhenti-berhenti. Minum batuk kayak gitu. Sampai akhirnya curhat sama Pak Sabto, kita diminta minum obat. Namun sakitnya tambah lagi. Sesek. Nah, itu kita sudah diminta menggunakan saturasi. Saturasi itu Pak Budi tuh udah mulai di angka 90, 80 di hari ketiga gitu. Nah, ini badannya tuh apa ya, sakitnya tuh saya nggak bisa nyeritain ya. Sakitnya tuh kayak sakit, kayak halu, kayak bingung, kayak namanya batuk tuh nggak bisa tidur ya. Jadi kayak orang nggak bisa tidur dengan halu gitu loh. Terus saturasinya juga turun yang membuat saya tuh apa ya, panik banget gitu loh. Akhirnya pas di saturasi mulai 80 itu kita diminta untuk pakai oksigen. Di 89 itu Pak Iwan udah ikut berperan dalam penyembuhan kita itu. Pak Iwan kirim oksigen, kirim nebul untuk ngeluarin dahaknya tadi itu. Nah, itu di situ suami saya tuh yang benar-benar yang genting sekali menurut saya. Karena apa? Karena saturasinya turun naik gitu. Terus sesak, nggak bisa tidur, badannya sakit semua. Pernah itu ya, pokoknya pas selama ini COVID itu minta ini sekujur tubuhnya ini dikasih minyak. Sampai kepalanya itu terus-terusan dikasih minyak. Saya nggak tahu sakitnya kayak apa. Karena saya tuh kayak orang biasa aja gitu loh. Saya kena COVID, suami kena COVID, tapi saya alhamdulillahnya OTG, suami yang sakit banget. Ini minyak semua sampai muka ini minta dipijitin gitu loh. Saya nggak paham sakitnya kayak apa ya. Sakitnya kayak, inget nggak? Lupa. Pokoknya saya ngerasa ya waktu itu tuh suami saya bisa sembuh tapi kayaknya bisa jadi gila gitu loh. Saking kayak suka halu, suka kayak orang nggak sadarkan diri gitu. Terus saturasinya tuh turun naik yang bikin saya takut gitu. Jadi ada 4 tabung oksigen yang disediakan di rumah.
setiap setiap ukurannya itu tergantung saturasi. Jadi kalau saturasinya berapa, oksigennya dinaikin. Nah, kalau misalnya saturasinya turun, itu kan saturasinya turun, oksigennya kan tambah naik. Nah, itu tuh yang membuat saya takut. Kenapa? Karena pas saat itu tuh oksigen sedang nggak ada kan di Surabaya gitu loh. Kita dapat itu dari pemerintah itu cuman 2 tabung gitu loh. Sedangkan kalau oksigennya habis, ya selesai gitu. Suami saya bisa ngebayangin nggak? Ini suamiku butuh oksigen tapi nggak ada oksigen itu. Saya tuh kayak udah suami saya udah kayak mau selesai gitu karena nggak punya oksigen gitu loh. Alhamdulillah pertolongan dari mana-mana ya. Selanjutnya saya mau ceritain yang di tengah malam itu, kayaknya malam keberapa ya? Malam ke-8 kayaknya. Malam ke-8 itu suami saya tengah malam tuh Mas. Dia gini, dia kan nggak bisa tidur ya. Dia bilang gini, aku nggak bisa gerak, badanku dingin. Dia bilang gitu. Saya pegang nih badannya, oh iya dingin, keras gitu kan. Perutnya saya pegang keras, tangannya keras gini kan. Terus sudah sampai dada, nggak bisa gerak gitu kan. Nah terus ceritakan, ini nggak bisa gerak nih, sudah sampai dada gini kan. Aduh saya gimana ya ini. Terus saya bilang mungkin sudah waktunya, saya bilang gitu. Apapun ya Allah, asal engkau ridho, hamba ikhlas, saya bilang gitu. Nah itu Mas, saturasinya itu turun Mas, dari 80, 60, 70 pas sampai leher gini 67 ininya itu, saturasinya itu. Ini lehernya nggak bisa gini, kenceng gini. Terus yang tinggal itu mulutnya doang gini. Gitu. Entah kenapa saya waktu itu ya, malam-malam itu biasanya kan saya segala instruksi itu Pak Iwan ini kan sangat berperan ya. Bu, minum ini itu Pak Iwan ya. Nah, waktu itu tengah malam karena emang sudah malam banget, jam 2-an kayaknya. Saya telepon Pak Iwan itu, mungkin beliau sedang istirahat gitu. Akhirnya saya inisiatif bikin algati. Itu algatinya saya seduh air panas, itu saya sendokin Mas. Saya sendokin. Mulutnya kan cuma gerak-gerak gini doang. Dan pokoknya saya apa yang bisa masuk gitu saya minumkan algati, saya sendoi ke mulutnya beliau. Akhirnya alhamdulillah kayaknya habis 3 gelas. Jadi 3 algati, 3 saset ya. 3 saset. Itu badannya ini lemes Mas. Kayak orang tuh kayak habis kenceng kayak gini terus kayak bisa zrut gitu loh. Ya relax gitu ya. Kayak bisa relax gitu. Saya ya Allah, alhamdulillah gitu ya. Saya tuh ya Masya Allah, kayak apa ya, kayak ada kehidupan baru gitu loh. Saya ngerasanya kayak habis saturasinya 67, terus Pak Budi bisa lepas dari kekakuannya tuh, saya alhamdulillah gitu. Walaupun nggak tahu lagi nanti kayak gimana ya waktu masih itu yang, nah itu yang paling mengerikan Mas. Setelah itu paginya setelah 67 itu Pak Budi tuh kayak berangsur-angsur lebih baik gitu, lebih baik. Habis itu sampai lewat kita 14 hari isolasi, mengalami saturasi yang turun. Pokoknya yang malam itu aja yang saturasinya drop banget. Habis itu saturasinya turun naik sampai 14 hari itu stabil sampai sekarang. Ya minum alga ini. Jadi pas kita isolasi mandiri, minumnya algati, alga gold, sama alga kirei. Gitu, karena Pak Budi kan nggak bisa makan sama sekali. Nah, minumnya alga kirei, alga gold, sama algati. Nah, algatinya ini Pak Budi banyak banget Mas, banyak banget. Itu yang berapa saset ya? Banyak itu. 7 apa 12? Iya, 12 saset. Iya, jadi sehari sampai 12 saset. Banyak banget gitu. Dan apa ya, oksigen itu pas saturasinya 67 itu Mas, itu kan saya naikin tuh Mas, itu bunyinya sampai kayak apa ya, semakin
semakin kenceng oksigen itu kan semakin mendidihnya tuh semakin ini ya, semakin gelubuk-gelubuk. Itu sampai penuh. Ini nggak naik mas, saturasinya tuh nggak naik gitu loh. Yang naik itu pas saya kasih Algati itu. Masya Allah, alhamdulillah. Sekarang suami saya sehat. Alhamdulillah. Berkat pertolongan produk dari pertolongan Karnus, pertolongan Allah. Produk dari Karnus, alhamdulillah. Saya juga istimewa banget ngerasanya karena langsung Pak Iwan yang tidak memandu gitu loh. Karena apa ya? Pendekar banyak banget kan, dan beliau juga punya kesibukan. Allah yang kirimkan Pak Iwan untuk menolong kami gitu loh, memandu kami setiap hari. Bagaimana menggunakan saturasi tubuh, bagaimana menggunakan nebul, menggunakan oksigen. Bayangin ya, kita berdua di satu ruangan yang saya tuh nggak ada ilmu kesehatan sama sekali. Saya harus masangin oksigen, harus ngukur gitu kan, harus ngukur saturasi gitu loh. Jadi ya, saya berterima kasih untuk perusahaan yang bantu kita melewati masa kritis. Dan inilah Algagot sama Algati yang bantu suami saya biar sampai sekarang bisa survive ya. Saya nggak bisa bayangin kalau nggak ada Algagot, karena beliau nggak mau makan kan, nggak bisa makan, nggak bisa nafas. Kebetulan kenanya yang Delta gitu loh. Padahal keluarga saya itu sangat khawatir itu ke saya gitu, karena saya ada diabetes. Terus saya tuh comorbid lainnya itu saya punya asma, punya alergi. Jadi kakak-kakak saya tuh pada khawatir karena asma saya dulunya parah banget gitu loh. Kan katanya kalau COVID yang diserang kan dada, paru-paru gitu loh. Nah alhamdulillah, karena sebelumnya saya menerapkan konsep Karnus untuk diabetes saya tuh COVID tapi tanpa gejala gitu loh. Bahkan kayak gini aja gitu loh mas, sehat gitu kayak loh. Kayak ada apa-apa gitu. Walaupun kena COVID ya, tapi yang parah saya. Parah sekali. Sampai yang paling tahu kondisi saya saat itu ya Bu Reni. Makanya apa ya ceritanya Bu Reni. Saking parahnya ya, jadi saya kayak orang nggak sadar gitu. Sehari bisa oksigen habis 12 tabung, 10 tabung. Algati ini bisa sehari itu 12 saset, 10 saset. Kalau Algagold Pak sehari 3 kali ya. Kalau nggak bisa makan dikasih alga kire karena butuh energi untuk apa gitu kata Pak Iwan ya. Ya alhamdulillah sekitar 2 minggu ya. 2 minggu itu. 2 minggu isolasi mandiri. Di kamar berduaan aja, luar biasa ya, mengalami keadaan yang genting tapi berduaan aja. Kebetulan saya konsumsi Algagold sama Algati ini memang dari tahun 2019, sehingga saya tuh kayak pas kena COVID itu kayak biasa aja gitu loh. Saya kan ada diabetes tuh, diabetesnya parah banget ya. Diabetes, asma, terus alergi. Iya, alergi debu itu ya. Udah kelebihan berat badan. Obesitas. Gitu. Itu kalau katanya kalau orang yang kena COVID dengan urutan tadi itu lebih cepat meninggalnya, sehingga keluarga itu agak khawatirnya ke saya gitu loh. Tapi alhamdulillah saya tanpa gejala gitu, saya OTG gitu loh. Bahkan saya bisa ngerawat suami saya yang bergejala gitu loh. Kebetulan suami itu sering menyajikan ini buat saya, tapi beliaunya nggak minum gitu loh. Jarang, sesekali minum, nggak tertib. Tapi yang tertib Bu Reni. Jadi karena yang bikinkan saya nyajikan. Jadi yang bikinkan suami, tapi beliaunya tuh kayak ngerasa nggak perlu ini, akhirnya pas kena COVID kelihatan yang lebih kuat siapa. Betul. Gitu. Betul. Ya saya benar ya. Parah ya betul. Jadi parahnya tuh yang kayak bisa dilihat lah nanti video-videonya Pak Budi gimana. Parah banget itu. Sehingga menurut saya konsep Karnus itu semua orang harus terapkan gitu loh. Kalau mau produktif
kalau mau hidup lebih baik ya terapkan konsep Karnus gitu loh. Orang tanpa gejala pun menurut saya perlu gitu loh, seperti suami saya. Akhirnya sekarang kalau bikin Alga Gold buat saya juga bikin. Iya, buat saya juga. Buat diri berdua. sendiri. Jadi kalau bikin saya dua, Pak Budi dua gitu. Jadi kita bareng. Kalau bikin sekarang Iya, langsung bikin dua. Bikin dua gelas kayak gitu. Betul. Karena kan Nggak kalau kayak dulu ya. kalau dulu saya aja yang dibikinin, Mas. Jadi memang suami itu memang sangat peduli sama saya. Jadi yang bikinkan Alga Gold itu suami gitu loh. Ya, belajar dari COVID yang kami alami berdua, saya sama istri gitu. Ternyata ya tentu sangat lebih bermanfaat kalau kita mau mengkonsumsi rutin AKI dan AT. Ya, buktinya istri saya walaupun sempat kena COVID bareng sama saya, tapi istri saya tanpa gejala, walaupun beliau ada diabetes, sesak nafas, dan ada kelebihan berat badan ya saya. Ada juga apalagi itu alergi debu. Sementara saya nggak ada itu semua, tapi saya yang parah saat kena COVID. Jadi buat teman-teman yang mengalami seperti yang kami alami, tentu sangat baik kalau teman-teman juga menerapkan apa yang kami terapkan, yaitu mengkonsumsi AKI dan AT. Insya Allah akan baik kembali seperti yang kami rasakan. Alhamdulillah, demikian yang bisa kami sampaikan mengenai pengalaman sehat kami dengan Alga Gold, Alga Tea ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dengan konsep Karnus yuk. Oh iya.